Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Udatmoko. Saya akan menjelaskan tentang Microsoft Windows. Windows merupakan sebuah sistem operasi yang diciptakan oleh Microsoft, di mana sistem operasi ini menyediakan antarmuka grafis. Sudah lebih mudah dioperasikan. Dengan adanya Microsoft Windows, pengguna tidak perlu mengetik perintah melalui command line layaknya pada MS-DOS. Cukup dengan menggunakan mouse atau keyboard. Pengguna dapat memberikan perintah untuk membuka menu, kontak dialog, menjalankan aplikasi, menghapus file, dan lain sebagainya. Di sini ada fungsi dari Microsoft Windows. Ada 4 fungsi tersebut. Berikut merupakan beberapa fungsi dari sistem operasi Windows. Yang pertama, menghubungkan antara aplikasi dan perangkat keras sehingga dapat terintegrasi bekerja secara konsisten dan stabil. 2. Mengendalikan dan mengelola sumber daya yang sedang dijalankan, termasuk perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer tersebut. Yang ketiga, mengelola proses yang terjadi dari persiapan, penjadwalan, serta pemantauan program yang sedang dijalankan. Yang keempat dan yang terakhir, mengelola data input dan output serta mengendalikannya. Manfaat menggunakan Microsoft Windows. Seluruh dokumen di ilmukomputer.com dapat digunakan, dimodifikasi, dan disebarluaskan secara bebas untuk tujuan bukan komersial, dengan syarat tidak menghapus atau merubah atribut penulisan dan pernyataan copyright yang disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang. Manfaat update Windows. 1. Keamanan dan security terjamin. 2. Memperbaiki bug Windows. 3. Stabilitas sistem meningkat. 4. Fungsionalitas baru. Ada beberapa jenis Microsoft Windows, di antaranya Windows 1, Windows 2, Windows 3, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Vista, Windows XP, Windows ME. Di sini ada beberapa versi sistem operasi, di antaranya 1. Unix, 2. Linux, yang ketiga Mac OS, yang ketiga dan terakhir Windows. Di sini ada 4 control panel. Yang 1 System and Security, 2 Network dan Internet, yang ketiga Programs, yang keempat dan yang terakhir Hardware and Sound. Di sini ada fungsi dari control panel itu. Untuk melihat dan mengatur sistem pengaturan Windows bagi pengguna Microsoft Windows tersebut. Ada 6 fasilitas yang terdapat pada control panel Windows. Di dalam control panel terdiri dari berbagai fasilitas, di mana setiap fasilitas memiliki penggunaan yang berbeda-beda, yang berguna untuk mengatur setiap fungsi-fungsi yang ada pada komputer tersebut. Dari control panel ini, pengguna komputer bisa melakukan berbagai hal seperti 1. Menambahkan hardware, 2. Mengubah pilihan aksesibilitas,
Ketiga, melakukan konfigurasi. Keempat, mengatur software. Kelima, menghapus software. Dan yang keenam dan terakhir, mengendalikan user account. Di sini ada kelebihan Windows 7, di antaranya 1. Stabil dan lengkap. 2. Multimedia lengkap. Ketiga, learning curve lebih mudah. Di sini ada kekurangan dari Windows 7 tersebut. Di antaranya 1. Rentannya virus. Yang kedua, support akan berakhir dalam waktu yang dekat. Yang ketiga, update yang mengganggu. Yang keempat, mudah menginstal software tetapi cepat melambat. Yang kelima dan yang terakhir, kompatibilitas dengan hardware baru yang dibatasinya. Di sini ada berbagai macam Windows 7 berdasarkan versinya. Di antaranya yang pertama Windows 7 Starter Edition, yang kedua Windows 7 Home Basic, yang ketiga Windows 7 Home Premium dan Windows 7 Profesional, yang keempat Windows 7 Enterprise, yang kelima yang terakhir Windows 7 Ultimate. Di sini ada berbagai macam Windows 10 berdasarkan edisinya. Di antaranya yang pertama Windows 10 Pro, yang kedua Windows 10 Mobile, yang ketiga Windows 10 Load Internet of Things, yang keempat Windows 10 Team, yang kelima Windows 10 Pro Workstation, yang keenam Windows 10 S, yang ketujuh Windows 10 Enterprise, yang ke-8 Windows 10 Education, yang ke-9 Windows 10 Pro Edition, yang ke-10 yang terakhir Windows 10 Mobile Enterprise. Di sini ada kelebihan dari Windows 10. 1. Fitur-fitur modern. 2. Powerful untuk gaming. 3. Lebih aman. 4. Aktivitas praktis. Dan terakhir, punya fitur-fitur yang tidak ada di Windows versi yang lainnya. Kekurangan dari Windows 10 tersebut diantaranya 1. Terlalu sering update. 2. Boros kuota internet. 3. Gonta-ganti experience. 4. Tidak pernah final. Dan yang kelima dan yang terakhir, aplikasi Windows Store belum banyak. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.